Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frianti Indrika Elrat dengan NIM 441422013 dari kelas A, Prodi Pendidikan Kimia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi tentang metabolisme dan bioenergetika. Suatu sel dapat dikatakan hidup jika dia mampu melakukan proses metabolisme dan bioenergetika. Perbedaan dari metabolisme dan bioenergetika adalah di mana ada materi yang masuk dan ada materi yang keluar, atau materi in dan materi out. Contohnya, jika kita makan, ada makanan yang masuk, dan kemudian makanan tersebut akan dicerna dan diserap di metabolisme. Lalu sisanya atau ampasnya akan dibuang dalam bentuk feses atau urin. Nah, itu adalah materi out atau yang dikeluarkan. Pada proses itu, dihasilkan energi. Jadi, ada energi yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan, dan kemudian energi tersebut akan digunakan untuk kerja sel-sel di dalam organisme. Nah, dari energi yang masuk, juga ada energi yang dikeluarkan dalam bentuk kerja. Jadi, sel atau organisme bisa bekerja karena adanya energi yang masuk dan keluar. Metabolisme merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai jalur lintasan reaksi kimia. Pada metabolisme terdapat dua bagian, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder, di mana metabolisme primer merupakan metabolisme utama yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sel, sedangkan metabolit sekunder merupakan senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dengan spesies yang lainnya. Jadi, pada pembahasan kali ini saya hanya fokus pada metabolisme primer karena menyangkut tentang pertumbuhan dan perkembangan sel. Nah, metabolisme primer diantaranya adalah katabolisme atau pemecahan, sedangkan anabolisme merupakan pembentukan. Jadi, katabolisme merupakan reaksi pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan energi, sedangkan anabolisme merupakan reaksi pembentukan molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Bisa dilihat, pada katabolisme ada 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, pemecahan makromolekul menjadi monomer. Di antaranya adalah karbohidrat yang menjadi monosakarida atau glukosa, kemudian protein yang menjadi asam amino, lipid menjadi gliserol, dan asam lemak. Yang kedua yaitu glikolisis, yaitu merubah glukosa menjadi pirufat. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu siklus asam sitrat atau Krebs, yaitu yang mengubah asetil koenzim A menjadi air dan CO2. Kemudian ada transfer molekul, di mana yang pertama itu ada difusi, kemudian osmosis, transport aktif, dan transport pasif. Difusi merupakan perpindahan molekul kecil secara langsung melalui membran. Molekul berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan pelarut suatu zat melalui membran semi-permeable. Ada kondisi isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Yang ketiga yaitu transport aktif, merupakan perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah dan sebaliknya, dari konsentrasi rendah ke tinggi, dengan melibatkan penggunaan energi dari dalam sel. Dan yang terakhir yaitu ada transport pasif, yaitu proses perpindahan molekul yang difasilitasi oleh molekul lain sebagai pengangkut atau dengan adanya channel tertentu pada membran. Kemudian ada transfer molekul, di mana yang pertama itu ada difusi, kemudian osmosis, transport aktif, dan transport pasif. Difusi merupakan. Kemudian ada fotosintesis. Kenapa di sini ada fotosintesis? Itu karena fotosintesis merupakan contoh dari anabolisme, yaitu pembentukan. Fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan zat makanan dalam bentuk glukosa yang dilakukan dengan bantuan cahaya. Kemudian ada fotosintesis. Kenapa di sini ada fotosintesis? Itu karena fotosintesis merupakan contoh dari anabolisme, yaitu fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada membran tikaloid kloroplas. Pada reaksi terang, energi cahaya atau foton diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH.
Sedangkan reaksi gelap adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada stoma kloroplas. Reaksi gelap seperti namanya, tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga, karena klorofil merupakan pigmen yang menangkap cahaya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang bioenergenetika. Jadi, bioenergenetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Sel merupakan sebuah sistem energi di mana akan terjadi aliran energi atau perpindahan energi dalam setiap reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel ini selalu patuh dengan hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Bisa dilihat bahwa hukum termodinamika 1 itu berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Sedangkan hukum termodinamika 2 itu berbunyi, setiap perpindahan energi akan meningkatkan entropi atau ketidakteraturan. Energi yang digunakan oleh sel berupa energi kimia dalam bentuk ATP, NADH, NADPH, dan FADHP. Sel merupakan sebuah sistem energi di mana ATP atau sering disebut sebagai mata uang energi sel. Molekul ini menyimpan energi dalam ikatan fosfatnya dan digunakan untuk memberi tenaga pada berbagai proses seluler. Ketika sel membutuhkan energi, ATP memecah ikatan fosfat, kemudian melepaskan energi yang dapat digunakan untuk pekerjaan seluler. Kemudian ada NADH, terdapat dalam dua bentuk yaitu NAD+, yaitu yang teroksidasi, dan NADH yang terreduksi. NAD bertindak sebagai pembawa elektron dalam reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi di dalam sel. NAD+ menerima elektron dari molekul lain dan menjadi NADH, kemudian dapat menyumbangkan elektron tersebut ke molekul lain, berubah kembali menjadi NAD+. Dengan cara ini, NAD+ dan NADH membantu memindahkan elektron dalam reaksi yang menghasilkan energi atau digunakan dalam sintesis molekul. Kemudian masuk ke struktur energi kimia, di mana bisa dilihat ada ATP. ATP merupakan adenosin trifosfat. Jadi fosfatnya itu ada 3. Nah, fosfat pertama dan kedua itu dapat menghasilkan energi. Jadi kalau ATP melepaskan satu fosfat akan menghasilkan ADP. Nah, selanjutnya ADP melepaskan satu fosfat akan menghasilkan AMP. Nah, jika sudah di AMP, maka fosfat yang terakhir itu tidak akan menghasilkan energi. Yang menghasilkan energi itu hanya fosfat pertama dan fosfat kedua. Kemudian di sebelahnya bisa dilihat ada struktur dari NAD dan NADH. Berbeda dengan NADPH, bedanya ada pada gugus hidroksil. Jadi kalau NADPH itu hidroksilnya teresterifikasi dengan fosfat. Selanjutnya masuk ke jumlah ATP dalam perombakan glukosa. Jadi bisa dilihat bagaimana proses perombakan glukosa menjadi pirufat. Itu akan menghasilkan 36 sampai 38 ATP. Kenapa bisa berbeda? Itu tergantung dari jalur yang dipakai. Jika menggunakan jalur sistem ulang alibilglikserol fosfat, maka yang dihasilkan hanya 36. Sedangkan jika jalur di atasnya, berarti yang dihasilkan akan mencapai 38. Terakhir yaitu contoh bioenergetika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu produksi energi. Jadi diantaranya yaitu fotosintesis, respirasi seluler, pencernaan makanan. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa fotosintesis merupakan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah udara dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa ini kemudian digunakan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan metabolisme tumbuhan. Kemudian respirasi seluler itu adalah makhluk hidup yang menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. ATP ini kemudian digunakan untuk berbagai proses metabolisme sel seperti sintesis protein, kontraksi otot, dan transportasi zat.
Dan pencernaan makanan itu seperti yang telah dijelaskan tadi juga, yaitu makanan yang kita konsumsi dipecah menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan ini membutuhkan energi yang diperoleh dari ATP yang dihasilkan oleh respirasi seluler. Nah, yang kedua ada gerakan aktivitas fisik, di mana contohnya itu adalah konstruksi otot, berjalan dan berlari, olahraga. Kemudian ada pemeliharaan suhu tubuh. Pada pemeliharaan suhu tubuh ini, contohnya itu adalah termoregulasi, di mana tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk menjaga suhu tubuh agar tetap konstan, bahkan ketika suhu lingkungan berubah. Yang keempat itu ada pertumbuhan dan perkembangan, di mana contohnya adalah pembelahan sel, kemudian protein sintesis, dan perbaikan jaringan. Dan yang terakhir itu adalah pengobatan dan terapi, di mana contohnya adalah terapi fisik, elektroterapi, dan fototerapi.